Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wahdana lil imani bidinil Islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahad zatullah Ahmad ruhullah. Muhammad habiballah Muhammad nurullah. Al-Mahdi khalifatullah. Waj'alna nahnu ya Allah min ahlillah. Allahumma ya ahad salli ala sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala sayyidina Mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan al-mukarram guru kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati para mursyid, para khalifah kita, kaum bapak dan kaum ibu, para jemaah, para tamu Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yang insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini adalah hamba yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tamunya. Semoga saja kita pada malam hari ini selalu dalam ridha Allah dan selalu dalam rindu dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, karena pada dasarnya kalaulah dipandang diri ini tak layaklah rasanya menjadi tamu Allah. Menjadi tamu wali kota atau bupati saja kita tak pantas, apalagi menjadi tamu Allah. Kenapa kita mengatakan kita tak pantas menjadi tamu Allah? Karena kita bergelimang dosa dan maksiat. Setiap detik, setiap menit selalu mempunyai kesalahan dan dosa kepada Allah. Maka dari itu dengan tak pantas dan tak layak inilah rasanya kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau izinkan si hina ini, Engkau izinkan pemaksiat ini, pendosa ini untuk menjadi tamu. Engkau izinkan pendosa ini, kalbu hati kami yang rusak ini, untuk menyebut namamu, untuk berzikir kepadamu. Engkau izinkan lidah yang kotor ini untuk selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Allah. Inilah rasa syukur kepada Allah karena masih diizinkan oleh Allah untuk menjadi tamunya, dipilih oleh Allah untuk hadir di rumahnya di tempat mulia ini. Kemudian selawat berserta salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana Sayyidul Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika salatan daiman bidawami mulkika ya Allah. Semoga selawat yang selalu kita ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam, dari rasa rindu dan cinta kepada Rasul, insya Allah kita yang merindukan ini, yang tak pantas merindukan beliau, insya Allah menjadi orang-orang yang dicintai dan dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah syafaat tertinggi Rasulullah, mendapatkan cinta dan rindu dari beliau. Semoga kita yang hadir adalah orang-orang yang selalu dicinta dan dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita buka pengajian kita dengan berselawat bersama-sama. Kita hadirkan Rasulullah pada setiap diri.
dengan berselawat kepada beliau. Semoga nurullah, nur Muhammad memancar ke dalam kalbu kita masing-masing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina bi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa alana wa afladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina bi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha
وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasul. Bapak dan Ibu, semoga selawat yang kita baca, salam rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cinta kita yang tak seberapa, rindu yang jauh dari perasaan rindu ini, diterima oleh Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, terimalah cinta kami, terimalah rindu kami ya Rasul. Terimalah kami selaku umatmu. Ya Rasulullah, walaupun kami tak pantas menjadi umatmu. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya, mari pula kita bacakan Al-Fatihah sekali sorak. Memohonkan pertama sekali tentu untuk sang kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kepada para guru-guru kita yang hidup ataupun yang telah berpulang ke rahmat Allah. Kemudian ibu bapak kita masing-masing yang hidup ataupun yang telah berpulang. Suami, istri, awak, sanak, saudara, datuk, nenek kita, jiran, tetangga kita. Umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat. Umumnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hazini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina tariqatul yakin tariqatullah khalikul alamin. Allahumma hdina tariqatul yakin tariqat malaikati wal muqarrabin. Allahumma dina tariqatul yakin tariqat anbiya wal mursalin. Allahumma dina tariqatul yakin tariqat Muhammad sayyidil alamin. Allahumma dina tariqatul yakin tariqat khulafai wa rasyidin. Allahumma dina tariqatul yakin tariqatul salafi wasalihin. Allahumma dina tariqatul yakin tariqat awliyai wa al-muhtadin. Allahumma dina tariqatul yakin tariqat ulama'i wa
التابعين اللهم اهدنا طريقة الحكيم طريقة الإسلام إلى يوم الدين طريقة الإسلام إلى يوم الدين آمين يا الله يا رب العالمين. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pengajian, mari kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh anak kita. Kepada anak kami persilahkan untuk membacakan kalam ilahi di hadapan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه
وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita aturkan kepada anak kita yang telah membacakan kalam ilahi di hadapan kita bersama-sama. Kalah wo ni wo kalah. Besok saya akan ngaji ni wo. Dia kena wo tampil besok nak sebelum apa Ha? Semoga anak kita tu menjadi anak yang solehah. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang saya hormati, malam kini kalau tidak salah, kalau tidak meleset, 1 Zulhijjah. Biasanya tanggal 1 Zulhijjah kan lah ada kelawat juga. Kini tak ada. Biarlah. Kelawat seseorang ni lah, ya tak? Jadi Bapak Ibu, mengasiko selama 10 hari, basulu ulo mengerjakan zikir, hakikatnya sebenarnya mengerjakan rukun haji di Baitullah. Tapi tahun ini tidak ditakdirkan oleh Allah, maka tak ada di kalambu yang togak. Biarpun kalambu tak ada yang tak togak, mari khalwat itu tetap togakkan. Khalwat yang perlu. Bapak dan Ibu, di tanggal 10 Zulhijjah atau di bulan Zulhijjah, di 10 awal Zulhijjah, Bapak Ibu, Allah memuliakan hari nan 10. Ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, bertemu je bulan mulia ke Bapak Ibu. Mari kita pergunakan kesempatan untuk mencari ridha Allah sesuai dengan kemampuan awak seorang-seorang. Tidaklah bermati Bapak Ibu. Yang pertama sekali haji ke Makkatul Mukarramah. Tentu kita yang hadir tu tak boleh. Tak sanggup. Lai sanggup lamona le kekir. Undur panjang bona. Kaya itu umroh mana? Umroh ni nama Ibu. Lai. Umroh lah jabak besi bulan 8. Ongkos 32. Inna Safa wa Marwata min sa'airillah. Faman hajjal baita awit tamara. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Barang siapa yang berhaji awit tamara atau umroh. Kata atau bukan dan. Berarti bisa dipilih. Kau tak haji atau umroh. Fala junaha alaihi. Maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah. Tak dapat haji, ya tidak malah. Umroh diusahakan juga sekali seumur hidup Bapak Ibu. Itu harapan nambah kepada kita bersama.
Lai tagak Bapak Ibu umrah. Lai tagak ziarah ke makam Rasul. Lai Bu. Piti tak ada. Kan itu kan? Ada seorang ulama. Ulama ko Bapak Ibu. Hidup bangsat. Tapi dia ulama. Mana-mana orang ni. Kau cuba lah kakak ke hidup. Rumah tak ada. Hidup boleh boleh. Ada. Mokom ulama aku pai hidup. Tapi tak. Didatangi dek Nabi Khidir. Ulama itu. Wahai kiai, wahai buya. Namukah engkau aku berikan amalan sehingga kamu tak akan pernah miskin seumur-umur. Inginkah engkau berkunjung ke Rasulullah di mana mutawarah? Amalkan itu. Diagihkanlah itu dek Nabi Khidir kepada ulama itu. Dan ulama itu Bapak Ibu diizazahkan secara umum, disirakkan. Tentu iyonya ulama itu. Kok kawaknya dibonomu juga ni. Jadi kata ulama itu, setelah kamu selesai solat, salam ke kanan, salam ke kiri, masih posisi duduk tawaruk. Tak balik duduk. Masih posisi itu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi posisi masih belum beralih. Seperti masih duduk tahiyat akhir. Maka amalkan selawat 100. Selawat pendek aja. Apa bunyinya? Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. 100. Ia dia aman, dia ulama itu. Ternyata setelah itu Bapak Ibu, ulama itu tak takomoi piti, tak takomoi. Tapi niat yakin pula selawat di Quran. Koyo. Jadi kena niat itu keberkahan. Jadi orang-orang yang rajin berselawat kau nak akan miskin dia Bapak dan Ibu. Nak akan melawat hidup ni. Kenapa? Semua yang ada di muka bumi sebutlah. Emas berlian, isi bumi, kekayaan alam itu diciptakan oleh Allah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti inginkah kita dilayani di dunia? Maka kejar cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau amalan itu mungkin bisa kita mengamalkan solat-solat sunnah mungkin. Kalau salat berjamaah kan susah. Ibu sepakat nak bareh. Misalnya siko kan sepakat tak. Dah sembahyang selawat dulu 100 dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala baru dibaca astagfirullah astagfirullah. Itu selawat yang diijazahkan Nabi Khidir kepada ulama tersebut Bapak Ibu. Cuman sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ketika baca sallallahu ala Muhammad, sirkan sayyidinanya di kalbu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sirkan sayyidinanya di kalbu. Begitu pasangan memasang Bapak Ibu. Berapik setiap selesai solat. Kalau solat berjamaah tentu mungkin kita lah menunggu imam. Kalau solat sunat Bapak Ibu, solat tahwitir tengah malam kau tahajud biko duha biko contoh kan, lakukanlah itu. Itu kata. Jadi kalau ingin umrah tadi. Yang mana itu ijazah dari Nabi Khidir. Balanya awak. Mana itu pemberian ni. Allahumma. Kan selawat itu kan ada. Selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Itu memang itu asli selawatnya. Jadi Bapak Ibu, itu yang pertama, haji tak mungkin, ni nak. Kemudian kurban. Kurban pun Bapak Ibu kita pun tak sanggup deh sebagian. Lain sanggup kadang-kadang nama pemikiran yang tak sanggup.
Biti dia ada pemikiran tak sanggup. Kok jadi gitu kok batin gua itu masalah aja leh. Ayo dia, belum lah. Tapi ada amalan yang lain. Apa? Puasa. Puasa tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah atau 9 Zulhijjah wukuf atau hari Arafah. Anda juga tolok puasa, jadi juga ada juga lagi. Berbanyak amalan yang lain. Salat sunnah, istighfar, tobat kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu dalam satu kitab diterangkan apa amalan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah dinilai oleh Allah sama amalan itu fi sabilillah, apapun bentuknya. Dia baca Quran Bapak Ibu, satu hurufnya, per hurufnya dinilai jihad fi sabilillah. Kok sedang baca Quran kita di bulan Zulhijjah, mati datang fi sabilillah. Sedang puasa apa lagi Bapak Ibu? Tak tolok puasa, tak. Tak lagi puasa ni. Amalan lain masih banyak. Itu longgarnya agama awak Bapak Ibu. Dan awak yang persulit. Ya kuat dah bisa puasa, ya puasalah. Jadi puasa-puasa ku Bapak Ibu sangatlah bermanfaat. Jadi puasa sebenar Bapak Ibu adalah bermanfaat untuk kita. Tetapi Bapak Ibu, kebanyakan di dalam kitab membaca Bapak Ibu, apa dalam kitab itu bukan menogahkan Bapak Ibu puasa, tidak. Kebanyakan para ulama wali Allah, wali Allah jarang puasa. Jarangnya puasa. Baru itu, entahlah. Itu kebanyakan keterangan membaca. Kebanyakan para kekasih Allah tu yang tak puasa. Bukan tak puasa, jarang gitu. Kenapa? Mungkin ada amalan yang lain, yang sir, yang tak nampak lewat. Jadi Bapak Ibu, pada tolok puasa, amalan lain berbanyak. Selawat kah, istighfar kah, salat malam kah, yuk, lakukanlah itu. Jadi tengah malam jago Bapak Ibu, tahajud awak. Kenapa Bapak Ibu? Balik dianjurkan kita tahajud. Solat tu sebenarnya Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Jago tengah malam, lady duduk jauh ada Allah weh. Bersyukur lady duduk ada Allah. Tu sebenarnya ada kesempatan tobat. Tu sebenarnya Bapak dan Ibu. Kemudian sedikit Bapak Ibu, mau bahas kajian Bapak Ibu tentang haji ke Baitullah. Barang siapa yang berhaji atau umrah, fala junaha alaihi, mereka mendapatkan ampunan dari dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tak sanggup haji tentu menjadi pikiran. Jadi kita ambil kajiannya Baitullah. Haji ke Baitullah. Mana itu Baitullah? Yang pertama nyata Ka'batullah. Itu Baitullah. Masjid Baitullah. Surau Baitullah. Baitullah didiri walaupun ada. Kalbun mukmin Baitullah. Kalbun orang mukmin rumahnya Allah. Bertamulah ke situ. Menjadi tamulah ke bokah tu. Tak bisa. Menjadi tamulah ke masjid lah lumpur. Menjadi tamulah ke surau tak dua dapik. Menjadi tamulah ke kalbu. Tak bisa. Kalau indah juga bisa menjadi tamu ke Baitullah yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Apa ialah cilaka godang buat namu. Untuk bisa bertamu ke Baitullah, kalbun mukmin Baitullah, ketahui terlebih dahulu mana kalbun mukmin Baitullah tu, mana jalan ke situ tu Bapak Ibu. Harus kita ketahui. Siapa yang bisa sampai ke Baitullah itu, siapa yang dipanggil ke Baitullah itu, ada syaratnya Bapak Ibu. Lokikkan syaratnya, maka kita berhak ke Baitullah. Kalau syarat tak cukup, maka kita takkan sampai ke Baitullah. Apa syaratnya yang pertama?
Syaratnya pertama. Lebih. Islam. Syaratnya Islam. Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, ialah Islam. Lai bagamu Islam nak. Lai. Iya Bu. Lai. Bila Bapak Ibu masuk Islam? Karena Allah memerintahkan masuk. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah. Yang dipanggil iman dulu sebelum Islam, beriman dulu. Yang beriman boleh, hei yang yakin ke Allah, hei yang percaya kepada Allah, hei yang merindukan Allah, hei yang cinta kepada Allah, masuklah kepada Islam secara keseluruhan, zahir dan batin. Mulai dari darah setetes, mulai dari bulu satu helai, masuk kepada Islam itu. Olah masuk lu. Apa dasarnya masuk? Iman. Olehkah kita beriman lu? Olah. Iman yang bagaimana yang bisa masuk? Iman yanglah tak pakai. Bukan sekedar iman merek. Bukan sekedar iman bungkusan. Tapi imanlah yang tak pakai baru bisa masuk Islam. Iman Bapak Ibu kiniko, iman yanglah tak pakai atau iman yang ulun tak pakai? Allah takon nak iman. Allah menjadi pakaian iman sekuat. Hak ibarat baju. Atau masih di pasar je. Atau masih di tukang jahit baju tu. Allah bakal nak baju tu. Baju keimanan tu. Mana bentuk iman yang tak pakai itu Bapak Ibu? Mana? Taqra'u bil lisan wa tasdiq bi qalbi wa amalu bil arkan. Lidah mengucapkan. Apa ucapan lidah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati membenarkan. Banyak hati membenarkan. Hati yang membenarkan. Sampai hatinya bersahadat belum? Apa sahadat hati? Apa tu sahadat kalbu? Sahadat lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sahadat kalbu adalah Allah, 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 Allah. Itu sahadat kalbu. Kalau kalbu tak menyebut Allah, kalau kalbu tak berzikir kepada Allah, berarti belum Islam. Kalau Islam hati ya Allah. Itu sahadat kalbu. Pengakuan kalbu bertuhan kepada Allah. Di dalamnya hanya nama Allah. Selalu menyebut namanya. Zikrullah menyebut nama Allah. Wa amalu bil arkan, anggota mengerojon, mata mengerojon, telinga mengerojon, tangan mengerojon, kaki mengerojon, sadonya mengerojon Bapak Ibu. Agar anggota bisa mengerjakan perintah Islam itu, kuncinya yang memerintah yang harus kita jaga. Hati tadi yang harus kita jaga. Kalaulah hati hanya nama Allah,
baru anggota bisa mengerjakan sesuai dengan kehendak Allah. Akan tetapi hati bersih jauh daripada Allah, maka anggota takkan mampu mengerjakan. Wajar mato jo salah colik, wajar talingo jo salah donga, wajar lidahku salah kecik kepanjangan Bapak Ibu, disebabkan rajanya, pemerintahnya tidak takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk Islam sedekah tu Bapak Ibu, lidah bersahadat asyhadu an la ilaha illallah, hati syahadatnya Allah Allah. Kemudian jiwa merasakan beserta Allah. Jiwa selalu merasa berpandangan dengan Allah. Itulah ihsan. Jadi rukun agama itu ihsan, iman dan Islam. Tiga perkara tak bisa lepas dari diri. Ihsan itu makamnya ruh. Iman makamnya kolbu. Islam makamnya tubuh nang kasa tu Bapak dan Ibu. Jadi harus ketiga-tiganya, tiga tali sapilin tak dapat indah. Agar bisa Islam cokok kafah. Agar bisa hati tadi tetap ingat Allah. Kuncinya ihsan. Kembali kepada awal dini ma'rifatullah. Awal beragama mengenal Allah. Kalaulah kenal makonyo tahu. Kalaulah tahu tumbuh cinta. Kalaulah cinta tumbuh rindu. Kalaulah rindu ingin berjumpa, ingin berkorban untuk yang dicinta. Itu Islam secara garis besar Bapak Ibu. Kalau diperpanjang, nombor panjang juga. Itu pasingkit sajalah tentang itu. Jadi syarat pertama, Islam. Syarat yang kedua, balik. Olah balik Bapak Ibu. Hah? Olu? Lah balik kau pi. Lampau. Kata balik. Jadi ambo berkata balik secara hakikat. Tubuh yang zahir dengan peredaran waktu dari minggu ke bulan, bulan ke tahun tanpa dikoja-koja balik secara zahiriah katibo seorang. Ya Bu. Lebih bisa diambil tibo. Dan tagak dan balik ni bisa betul? Tak bisa. Tibonya seorang datang tak diundang, poi pun tak diusi, ya tak? Datang balik ke tibo je. Ya poi tak lewat usi. Dia tak balik kita gini lagi. Namun opos tu contoh kan. Kenapa seorang pula je? Itu nan balik secara zahiriah. Balik secara hakikat. Apa itu balik secara hakikat? Paham jonan di krojon. Bukan nang roti, paham. Paham jo Baitullah itu. Untuk sampai ke Baitullah, pemahaman yang perlu. Baitullah yang bermaksud bukan Baitullah Makkatul Mukarramah, tapi Baitullah yang ada dalam diri awak Bapak Ibu. Sebenarnya jalan ke Baitullah itu dalam ilmu ma'rifatullah sangatlah luas. Sabolik jalan ni Bapak Ibu untuk sampai ke situ. Sabolik jalan ni. Sangat banyak jalan ke situ untuk ke Baitullah. Tetapi pemikiran kita yang pendek, pemahaman kita yang singkit, maka ponyang wak mencari jalan. Dan kadang wak lah jalan itu tidak juga tahu wak. Itulah kira Bapak Ibu. Jadi salah satu jalan ke Baitullah itu Bapak Ibu. Pemahaman ni Bapak Ibu. Jalan salah satu ke Baitullah itu. Ayat Al-Fatihah tu Bapak Ibu. Ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalaulah Bapak Ibu memahami Bismillahirrahmanirrahim, sudah kaji Bismillah sampai ke Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim sampai ke Baitullah. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim terhimpun sado Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama hurufnya apa? Ba kan? Apa itu arti ba? Baitullah. Baitullah. Berarti ba itu Baitullah. Maknanya. Makna ma'rifatullah. Bukan makna secara harfiah. Tapi makna secara ma'rifatullah. Baitullah. Untuk bisa sampai ke Baitullah, jalan untuk ke Baitullah itu, jalan untuk mengenal Allah itu, sambungkan je huruf yang kedua. Huruf yang kedua, bis, sin kan? Sin. Siapa sin itu? Yasin. Wahai sin. Siapakah sin? Muhammad Rasulullah. Sin adalah nama ruhani Rasulullah. Sin nama ruhani beliau Bapak Ibu. Berarti kalau seandainya Bapak Ibu baca Yasin, Yasin. Kalau ada terdongar Bapak Ibu, kawan Ibu sallallahu alaihi wasallam. Itu nak bid'ah begitu deh. Karena itulah salah satu nama Nabi. Jadi kau baca ada dongah dah. Dia baca sallallahu alaihi wasallam Yasin. Jadi itu sin adalah nama Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Toha yo nama Rasulullah, Yasin yo nama Rasulullah Bapak Ibu. Jadi untuk bisa sampai kepada Allah harus melewati pintu sin, harus melewati pintu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengenal Muhammad, engkau takkan sampai ke Baitullah. Tanpa mengenal Muhammad, kita takkan sampai kepada Allah. Satu-satunya pintu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah sin. Rinduilah sin itu dengan berselawat agar terbuka pintu makrifat menuju Allah Bapak dan Ibu. Jadi si sin itulah, Muhammad itulah yang mengenal Allah. Muhammad itulah yang tahu jalan ke Baitullah. Tanpa Muhammad kita takkan sampai ke Baitullah Bapak dan Ibu. Tanpa Muhammad pun kita takkan masuk ke surganya Allah. Memang solat itu kuncinya surga, tapi pintunya Rasulullah. Tak ada pintu ke apa kuncinya. Jadi selawatlah kepada Rasulullah agar kita bertemu dengan pintu surga itu Bapak dan Ibu. Pintu surga itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita kenal dengan sin, jalan pengenalan sin riginya tiga gigi kan? Bau kunci kan? Gigi pertama syariat, gigi yang kedua tarikat, gigi yang ketiga hakikat, dan keempat ma'rifat. Kalaulah demikian, bismillah baru apabila kita dah kenal dengan sin, mim baru kita bermakrifat, mengenal millah, mengenal Allah. Kalaulah kenal jo Allah, bukti orang yang kenal jo Allah Rahmanur Rahim, maka orang itu pengasih dan penyayang. Berpakai sekali sifat itu. Sayang saja ke orang, kasih saja ke orang, walaupun orang itu menghujatnya, walaupun orang itu membencinya, tetap cinta dan sayang.
Karena Allah pun Rahman Rahim. Walaupun orang itu engkar kepada Allah, tapi Allah tetap kasih kepada mereka. Itulah orang yang sampai ke Baitullah itu Bapak Ibu. Salah satu cirinya Rahman Rahim telah ada dalam kalbunya. Makalah dari itu, kalau nanti kita pulang, beruduklah sebelum lolok. Kau nak ke sembahyang yo indak malah. Kau sembahyang encak bona. Duduk sebentar ya Allah. Hati yang boko penuh kebencian Tuhan. Hati yang boko rusak penuh dendam dan kesumat ya Allah. Benci saja ke orang ya Allah. Dendam saja ke orang ya Allah. Tolong hapuskan kebencian di hati ambo ya Allah. Hapuskan penyakit hati ambo ya Allah. Dan masukkan cahaya Rahman Rahimmu dalam kalbu ambo ya Allah. Ambo tak ingin lolok dalam kebencian dia ya Allah. Tapi ambo ingin lolok dalam kasih sayang. Dalam Rahman Rahim. Bersayang dan kasih kepada seluruh makhlukmu ya Allah. Jadikan ambo ya Allah. Perantara kasih sayangmu untuk para hamba-hambamu ya Allah. Begitulah saya terus berdoa kepada Allah Bapak Ibu. Dalam kalau baca doa itu. Tapi berdoa dulu. Menuang akui ko hati ko busuk. Hati ko sombong ko kebencian. Tahu? Jadi yang kedua adalah balik. Balik artinya paham. Paham dengan Baitullah. Paham dengan Allah. Paham dengan Rasul. Paham awak dengan diri Bapak dan Ibu. Untuk bisa paham, ia belajar pemahaman itu di kalbu, pemahaman itu di kalbu. Walaupun utak kau tak menangkuk, dia janji lupa limu, utak, enak, ikut yang mengpelomah. Tapi apabila Bapak Ibu kalbu tadi bersinar, walaupun utak pokak pemahaman kadapik, karena pemahaman kau di kalbu. Semakin digesek kalbu tadi, semakin dibersihkan kalbu tadi dengan zikrullah, pemahaman akan muncul dengan sendiri. Walaupun asa tinggi langit kajiran, kita bisa memahami ya Bapak dan Ibu. Itu kunci sebenarnya. Jadi kalau siko tak ada kona itu panjangnya ya. Tapi kalau siko insya-Allah paham akan muncul Bapak Ibu. Kenapa? Cahaya kalbu tadi yang memahami. Kalau cahaya kalbu tadi ada pemahaman muncul, maka disenterkan sampai cahayanya ke akal. Akal pun akan sehat dengan Bapak dan Ibu. Kenapa akal kita rusaklah kepanjangan? Karena kalbu zulmat, kalbu penuh dengan kegelapan, tidak tersinar akal aku, maka akal menjadi akal yang rusak, nafsu menjadi nafsu yang serakah Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, syaratnya adalah berakal. Berakal Pak Ibu tak? Kali bisa membedakan. PT 100,000 je PT 1,000 kali bisa membedakan. Berakal. Kalau tak bisa membedakan Bapak Ibu mana 1,000, mana 10,000, berakal. Kurang mana mau tu? Kurang mana mau? Kurang akal. Kurang akal ada orang ada. Orang gilo. Iya. Orang gilo. Bapak Ibu kan tak gilo. Berarti orang yang berakal itu orang yang tahu. Kalau tak tahu tak bakal mau. Berarti yang hadir pada malam hari ini secara zahiriah adalah orang-orang yang berakal. Apa tandanya? Kau mau sampai ke kau? Tak akan tu jalan ke kau je kau. Tak jalih jalan ke kau doh kalau tak berakal. Kita cari secara rohani. Secara rohani Bapak Ibu, yang dikatakan berakal tak boleh tahu je. Tahu je siapa? Tahu je diri, tahu je Allah. Lai tahu Bapak Ibu je Allah nak. Lai kenal je Allah. Indak. Lai kenal je diri. Indak. Berarti tak tahu. Kalau tak tahu orang yang tak berakal. Berarti rohani secara rohani. Belum berakal. Kalau tak berakal. Berarti gilo nama Bapak Ibu.
Orang gilo solat. Bagi kira. Alakah meripoi. Apa tanda orang gilo solat kamu meripoi? Allahu Akbar. Kamu apa ini? Kamu apa ini pemikiran? Kamu apa ini perasaan? Kamu apa ini pengona? Leka Allah, indak kamu meripoi. Di bawah pasar, di bawah di porak, di bawah di sawah, di bawah di maju, tak? Dikacau nori. Itu tanda nak berakal bapak dan ibu. Kamu sebenarnya mencari Tuhan sebenarnya, tapi jalan tak tentu bapak dan ibu. Mencari Allah sebenarnya, kamu menyembah Allah, tapi tak tentu, tak kenal jo Allah, jalan tak obeh dulu. Lah kamu poi di bolang porak, di bolang somak atau kojonya. Gimana itu? Berarti tak berakal bapak ibu. Gilo namanya. Jadi orang-orang yang tidak bertarikah, orang-orang yang tak belajar tarikah, orang-orang yang tak belajar berzikir kalbunya, berarti orang gilo sebenarnya bapak dan ibu. Kau kecil kan terikat gilo. Dan gilo tu kamari poi, tak tentu ujung pangkal. Jadi orang-orang yang berzikir ke sebenarnya mengarahkan jalan kembali kepada Allah. Gilo nama orang tu. Ya gilo, tapi gilo untuk mencari jalan kepada Allah. Berhentilah bapak ibu boleh, jangan sampai tak berakal. Tidak. Jadi supaya kita berakal, man arfa nafsah faqad arrafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya akan kenal dengan Rabb-nya. Jadi belajarlah kembali tentang diri awak seorang-seorang. Usahlah mengaji diri orang kepanjangan juga Pak Ibu. Jadi orang-orang yang selalu memandang pada dirinya, maka insya Allah orang itu akan bisa, Bapak Ibu, akan mengenal Allah. Jadi ada tips seketik Bapak Ibu bagi kita yang ingin solat khusyuk. Dan Bapak Ibu bagi tips. Yang pertama sekali ketika togak solat, baca syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu baca Fatihah untuk Rasulullah. Itu siapa? Untuk Rasulullah. Yang ketiga, selawat ke Nabi dia. So, singkit aja. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Nak keempat doa. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kelima, hantarkan kalbuku menyebut nama Allah. Tak 7 kali. Allah. 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 7 kali. Baru diangkit takobi itu Bapak Ibu. Ikut tips ni Bapak Ibu untuk melaksanakan solat supaya ada rasa kekhusyukan. Selalu ada perubahan ni Bapak Ibu. Syahadat dulu kenapa? Boleh jadi hati wak tadi tangga Islam. Jengkel hati jago kepada Allah. Lope Islam. Hujan jari yang tu contoh tangga Islam jago. Bongi hak hujan tu nah bongi ke orang hujan. Yang hujan jari baku nombor tu turun ya seorang itu tangga kita tu Bapak Ibu. Jadi itu mungkin melepih-lepihkan bersyahadat perbarui iman, ajaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, syarat agar kita bisa sampai ke Baitullah itu merdeka. Syaratnya merdeka. Nagari lai merdeka. Awak lai merdeka. Baitullah yang dimaksud kalbu tadi kepada Allah. Olahkah merdeka jiwa awak dari nafsu dun? Olahkah merdeka jiwa awak dari akal yang menggencong dun? Dari hati yang kedondaman dun? Olah merdeka. Oleh kan? Merdekakanlah Bapak Ibu. Dengan cara apa memerdekakan? Beraidil adha. Merdeka caranya? Aidil Adha. Bila masanya? Tanggal 10 Zulhijjah. Kau tak talaki tanggal tu bakal. Jadi maksud Aidil Adha itu setiap saatlah beraidil adha. Apa itu Aidil Adha? Kembali menyembelih.
Kenjam kembali membantai. Apa yang dibantai? Apa yang disembelih sebenarnya setaruh Bapak Ibu? Menyembelih pemikiran agar jangan berpikir yang tidak diridai oleh Allah. Menyembelih kehendak nafsu supaya jangan juga berkehendak yang dikehendaki yang tidak sesuai dengan Allah. Menyembelih kehendak hati supaya tetap jangan mengingik juga selain daripada Allah. Iko Aidil Adha sebenar. Sembelih hatimu agar selalu bunuh hatimu agar jangan mengingat selain pada Allah. Buang peringatan hanya kepada Allah. Buang pemikiran hanya kepada Allah. Buang kehendak hanya kepada Allah. Itulah hakikat Aidil Adha. Menyembelih diri. Menyembelih keinginan. Menyembelih ingatan. Menyembelih kehendak. Menyembelih pemikiran selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Beraidil Adha lah selama-lamanya sampai hayat di kandung badan, sampai nyawa terlepas dari nyawa dari tubuh kita masing-masing Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.